Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hakimul Azhar dari kelas Kesehatan Masyarakat 24A dengan NPM 1124B 0014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian penduduk. Penduduk adalah sekumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan dalam pada periode waktu tertentu. Menurut Suhendarnoto Atmojo, penduduk mencakup semua orang yang secara sah berdomisili di suatu negara atau daerah dalam batasan waktu yang jelas, baik warga negara maupun orang asing. Lalu selanjutnya ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan mengacu pada perubahan yang terjadi dalam struktur, jumlah, distribusi penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada kelahiran yang sering kita sebut sebagai fertilitas, lalu yang kedua ada kematian yang sering kita sebut juga sebagai mortalitas, dan yang terakhir ada perpindahan atau migrasi. Transisi demografi. Transisi demografi merupakan proses perubahan struktur kependudukan yang ditandai dengan pergeseran dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat yang rendah. Konsep ini menggambarkan dinamika populasi yang terjadi secara perubahan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat di suatu negara. Transisi demografi terbagi ke dalam 4 hingga 5 tahap yang masing-masing menunjukkan ciri khas tertentu dalam perubahan jumlah penduduk. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu negara tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang saling berkaitan. Di Indonesia, beberapa faktor yang signifikan dalam menentukan laju pertumbuhan penduduk antara lain adalah angka kelahiran atau sering kita sebut sebagai fertilitas, angka kematian mortalitas, migrasi, serta faktor sosial budaya, ekonomi, dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Angka kelahiran atau fertilitas, yaitu tingkat fertilitas atau kelahiran masih menjadi pendorong utama pertumbuhan penduduk di Indonesia, meskipun angka kelahiran total telah menurun dari 5,6 pada tahun 1971 menjadi 2,24 pada tahun 2022. Badan Pusat Statistik tahun 2023 angka ini masih belum seragam di seluruh wilayah, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua masih di atas 3, menunjukkan adanya disparitas antar wilayah, faktor pendidikan, akses kontrasepsi, dan pernikahan dini yang sangat mempengaruhi pada angka kelahiran ini. Lalu selanjutnya ada angka kematian atau yang sering kita sebut sebagai mortalitas. Angka kematian atau mortalitas, penurunan angka kematian, khususnya kematian bayi dan balita, turut memicu pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh membaiknya pelayanan kesehatan, gizi, dan juga sanitasi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023, angka kematian bayi nasional telah turun menjadi sekitar 17 kematian per 1000 kelahiran hidup, jauh menurun dibandingkan pada era tahun 1980 yang mencapai 70-an. Lalu selanjutnya ada migrasi. Migrasi internal maupun eksternal juga berperan dalam mempengaruhi distribusi dan jumlah penduduk urbanisi besar-besaran ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung menimbulkan tekanan pada fasilitas publik dan perumahan. Selain itu, arus transmigrasi dan pekerjaan migrasi di Indonesia memberikan dampak terhadap dinamika penduduk, terutama di daerah asal dan tujuan. Lalu selanjutnya ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya
Nilai-nilai budaya seperti kepercayaan bahwa banyak anak itu mengartikan bahwa banyaknya rezeki, norma pernikahan dini, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya KB di beberapa daerah berpengaruh besar terhadap tingginya angka kelahiran. Budaya patriarki juga menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan reproduktif oleh perempuan. Lalu selanjutnya ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi turut berpengaruh terutama pada keputusan keluarga mengenai jumlah anak. Di daerah dengan tingkat kepadatan rendah, anak dianggap sebagai aset ekonomi, terutama dalam sektor informal atau pertanian. Sebaliknya, untuk di daerah perkotaan yang biaya hidupnya tinggi, keluarga cenderung membatasi jumlah anak. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Program keluarga berencana dalam Undang-Undang Perkawinan dan kampanye kesehatan reproduksi merupakan contoh kebijakan yang berpengaruh dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Namun efektivitasnya masih tergantung pada implementasi lokal dan tingkat partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang masalah kependudukan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu mari kita bahas seputar jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan yang masih tinggi. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah penduduk di Indonesia pada pertengahan tahun 2023 mencapai sekitar 278,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% per tahun. Pertumbuhan ini memberikan tekanan pada penyediaan fasilitas umum, lapangan kerja, dan infrastruktur sosial. Lalu selanjutnya kita akan membahas seputar ketimpangan persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata. Pulau Jawa yang luas, wilayahnya hanya sekitar 6,8 dari total wilayah Indonesia, dihuni lebih dari 56% populasi nasional. Sebaliknya, seperti wilayah Kalimantan, Papua, dan Maluku, memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Ketimpangan ini berdampak pada tekanan pembangunan di daerah padat serta tantangan pemerataan layanan publik di daerah yang jarang penduduknya. Lalu kualitas penduduk yang belum merata. Indeks pembangunan manusia Indonesia menunjukkan adanya disparitas antar wilayah. Misalnya, indeks pembangunan manusia di wilayah Jakarta mencapai 81,65 kategori yang sangat tinggi, sementara di Papua hanya 61,39 kategori rendah. Itu menurut BPS pada tahun 2023. Faktor pendidikan, kesehatan, pendapatan yang masih sangat bervariasi antar provinsi, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia belum merata. Lalu selanjutnya ada urbanisasi yang tidak terkendali. Tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, lebih dari 57% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Urbanisasi yang tidak disertai perencanaan yang memadai menimbulkan masalah seperti kemiskinan kota, pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, dan degradasi lingkungan. Lalu ada masalah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk usia produktif tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut BPS pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,45%, yang berarti jutaan penduduk usia kerja belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menjadi tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi.
Lalu selanjutnya kita akan membahas tingginya angka kelahiran remaja dan pernikahan dini. Angka kelahiran pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun masih tinggi, terutama di daerah pedesaan. BKKBN mencatat bahwa pernikahan dini berdampak pada risiko kematian ibu dan bayi, putus sekolah, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Ketidakseimbangan rasio jenis kelamin dan ketimpangan usia. Di beberapa daerah, terdapat ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, serta antara kelompok usia muda dan tua. Fenomena ini berdampak pada dinamika sosial dan produktivitas ekonomi, serta memunculkan potensi masalah sosial seperti beban ketergantungan. Lalu ada tingkat migrasi yang tinggi dan tidak terarah. Migrasi internal seperti urbanisasi atau transmigrasi sering tidak disertai kesiapan infrastruktur di daerah tujuan. Ini dapat memicu konflik sosial, persaingan kerja, hingga kerusakan lingkungan akibat eksploitasi wilayah secara berlebihan. Lalu selanjutnya ada jumlah persebaran, pertumbuhan, kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, untuk jumlah persebaran, pertumbuhan, kepadatan penduduk bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Di peringkat pertama ada untuk wilayah DKI Jakarta dengan jumlah penduduk yaitu sebesar 11.380.216 jiwa dengan luas wilayah 660,98 km persegi dan kepadatan 16.699,8 jiwa per kilometer. Lalu di peringkat kedua diperingkati oleh wilayah Jawa Barat dengan jumlah penduduk 51.316.378 dengan luas wilayah 37.044,86 km persegi. Dan kepadatan jiwa ada di angka 1.385,3 kepadatan jiwa. Lalu untuk yang ketiga ada Provinsi Banten dengan jumlah penduduk 12.881.374 penduduk dengan luas wilayah 9.352,77 km persegi dan dengan jumlah kepadatan berada di 1.377,3 penduduk. Lalu ada untuk daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk 3.743.365 jiwa. Untuk luas wilayah berada di 3.170,63 meter persegi. Untuk kepadatan jiwa berada di 1.180,6. Selanjutnya ada untuk daerah Jawa Tengah. Jumlah kepadatan penduduk ada di 38.430.645 penduduk. Untuk luas wilayah berada di 34.337,51 dan untuk kepadatan berada di 1.119,2. Selanjutnya ada untuk wilayah Jawa Timur dengan jumlah kepadatan penduduk 41.919.906 penduduk dengan 48.037 luas wilayah kilometer dan 872,6 jiwa per kilometer. Selanjutnya ada wilayah Bali dengan jumlah penduduk
berada di angka 4.275.263 dengan luas wilayah 5.590,15 dan kepadatan berada di 782,7. Untuk selanjutnya ada di Kepulauan Riau, berada di 2.271.890 penduduk dengan luas wilayah 8.269,83 dan 274,7 kepadatan. Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk 5.751.295 dengan luas wilayah 19.675,89 dan jumlah kepadatan ada di 292,3. Selanjutnya ada di Provinsi Lampung, berada di 9.400.000 penduduk dengan luas wilayah 35.288,4 dan kepadatan berada di 266,4. Yang terakhir ada untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri berada di angka 15.640.905 penduduk dengan jumlah wilayah dengan luas wilayah 72.462,89 dengan kepadatan 215,9. Selanjutnya ada upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Untuk upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia, masalah kependudukan di Indonesia telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas penduduk. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai upaya telah dirancang dan diimplementasikan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Untuk upaya-upayanya yaitu salah satunya ada program keluarga berencana atau program KB, lalu ada peningkatan kualitas pendidikan, lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan yang terakhir ada pembangunan berbasis wilayah atau transmigrasi. Masuk ke pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana atau yang sering kita sebut sebagai KB adalah upaya yang dirancang untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak dalam sebuah keluarga. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga untuk merancang jumlah anak sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan untuk membesarkannya. Selain itu, KB juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengurangi beban ekonomi dan memperbaiki kualitas hidup anggota keluarga melalui pengaturan kelahiran yang terencana. Menurut BKKBN, KB memiliki dua aspek utama, yaitu pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Pengendalian jumlah penduduk dilakukan melalui peningkatan penggunaan alat kontrasepsi, sementara peningkatan kualitas keluarga mencangkup pemberian akses pendidikan, kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan, program KB bertujuan untuk mencapai penduduk yang seimbang antara jumlah, kualitas, dan persebaran di Indonesia. Hal ini menjadi semakin penting mengingat berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah sejarah keluarga berencana atau KB. Sejarah program keluarga berencana
di Indonesia dimulai pada tahun 1970. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengendalian jumlah penduduk untuk mendukung pembangunan nasional yang lebih seimbang. Pada saat itu, Indonesia mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, yang diperkirakan dapat membebani sumber daya alam, sosial, dan ekonomi negara jika tidak dikelola dengan baik. Pada awalnya, program KB di Indonesia lebih fokus pada pengendalian jumlah penduduk dengan pendekatan pembatasan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi. Metode kontrasepsi yang diperkenalkan di masa awal adalah pil KB, suntik KB, dan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Penyuluhan tentang pentingnya KB dilaksanakan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk pada kampanye media, seminar, dan program pendidikan masyarakat di tingkat desa hingga kota. Hingga kini, meskipun Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan politik, program KB tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan kependudukan dan pembangunan nasional. Berbagai tantangan seperti budaya lokal yang beragam, akses ke layanan kesehatan yang tidak merata, dan perubahan dalam prevensi keluarga tetap menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Lalu selanjutnya ada tujuan KB. Ada cukup banyak tujuan-tujuannya, namun saya di sini hanya mengambil 6 tujuan. Yang pertama yaitu pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Tujuan utama dari program KB adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan tekanan besar terhadap infrastruktur, fasilitas, kesehatan, pendidikan, serta sumber daya alam. Oleh karena itu, melalui KB, pemerintah berharap dapat mengendalikannya jumlah angka kelahiran agar lebih sesuai dengan kapasitas sumber daya yang ada. Lalu yang kedua ada peningkatan kesejahteraan keluarga. KB juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perencanaan jumlah dan jarak kelahiran anak. Dengan memiliki anak sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kesehatan orang tua, keluarga dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anggotanya. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesehatan ibu dan anak. KB bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan cara mengatur jarak kelahiran yang sehat. Melalui pengaturan kelahiran, ibu dapat memulihkan kesehatan fisik dan mental sebelum hamil kembali. Sementara anak-anak juga mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua karena jarak usia yang lebih seimbang. Yang keempat ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengendalian jumlah kelahiran, program KB diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih sehat, terdidik, dan terampil. Pengurangan angka kelahiran memberikan kesempatan bagi orang tua untuk lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan anak, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Lalu yang kelima ada pengurangan kemiskinan. Program KB bertujuan untuk mengurangi kemiskinan karena pengendalian kelahiran yang lebih baik dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, keluarga dapat mengalokasikan sumber daya lebih efisien, meningkatkan pendapatan, serta menurunkan angka kemiskinan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan peran wanita dalam pembangunan. Salah satu tujuan program KB adalah untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan pengendalian jumlah anak, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja, berpendidikan, serta mengambil peran lebih aktif dalam berbagai sektor kehidupan termasuk dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Manfaat KB. Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Salah satu manfaat utama dari program KB adalah
meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran yang tepat. Keluarga dapat lebih mudah mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Ini mencakup alokasi waktu, perhatian, serta dana yang lebih efisien untuk setiap anak yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Lalu menurunkan angka kematian ibu dan anak. KB berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang sehat, ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuh sebelum menghadapi lagi. Ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuh sebelum mengandung lagi, yang dapat mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan. Selain itu, anak juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik karena perhatian yang lebih optimal dari orang tua. Lalu ada peningkatan pendidikan dan keterampilan anak. Salah satu manfaat langsung dari pengendalian kelahiran adalah peningkatan kualitas pendidikan anak. Ketika keluarga memiliki lebih sedikit anak, mereka dapat lebih fokus dan memberikan pendidikan yang lebih baik, baik secara formal maupun informal, kepada anak-anaknya. Ini berkontribusi pada terciptanya generasi yang lebih terdidik dan berketerampilan tinggi. Lalu yang terakhir ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Program KB juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan menurunnya angka kelahiran, pemerintah dapat lebih mudah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial di tingkat keluarga. Dengan lebih sedikit anak, orang tua juga dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban ekonomi yang secara keseluruhan mendukung stabilitas ekonomi negara. Untuk pengurangan kemiskinan, dengan mengatur jumlah anak, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Salah satu dampak positif KB adalah pengurangan tingkat kemiskinan, karena keluarga dapat memberikan perhatian lebih baik pada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Ini membantu memutus rantai kemiskinan yang seringkali terjadi akibat terbatasnya sumber daya yang dimiliki keluarga besar. Lalu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaat lain dari KB yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya pengendalian jumlah kelahiran, kualitas generasi penerus dapat lebih terjamin, mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, serta keterampilan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu menjadi sangat penting bagi kemajuan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Lalu ada peningkatan peran wanita dalam masyarakat. Program KB juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan memiliki jumlah anak yang lebih sedikit, perempuan dapat lebih leluasa untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, pendidikan, dan kegiatan sosial yang pada gilirannya meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Lalu yang terakhir, yaitu mengurangi beban lingkungan. Pengendalian jumlah penduduk juga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dengan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali, penggunaan sumber daya alam dapat lebih efisien, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan seperti kerusakan ekosistem dan perubahan iklim dapat diminimalkan. Lalu, waktu pelaksanaan dan perkembangan program KB. Itu yang pertama, ketika setelah menikah. Pasangan usia subur disarankan mengikuti penyuluhan atau konseling KB sejak awal pernikahan untuk menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai. Tujuannya adalah agar kehamilan pertama dan berikutnya dirancang sesuai kesiapan pasangan tersebut. Lalu setelah melahirkan, setelah proses persalinan, ibu dapat memulai penggunaan alat kontrasepsi sesuai dengan metode yang diajukan oleh tenaga kesehatan seperti IUD, implan, ataupun suntik. Setelah keguguran atau aborsi, penggunaan KB juga dianjurkan setelah keguguran agar
tubuh memiliki waktu pemulihan dan pasangan dapat merencanakan kehamilan selanjutnya secara lebih aman dan lebih sehat. Lalu yang terakhir ada pada remaja melalui pendidikan dan pencegahan. Meski remaja belum menjadi target terutama pengguna KB, mereka perlu dibekali pendidikan kesehatan reproduksi melalui program generasi berencana atau yang sering kita sebut sebagai genre, agar terhindar dari pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, dan resiko penyakit menular seksual. Jenis alat kontrasepsi dalam program KB. Untuk metode kontrasepsi jarak pendek ada 3, yaitu pil KB, suntik KB, dan ada kondom. Untuk metode kontrasepsi jangka panjang ada 2, yaitu implan dan IUD atau intrauterine device. Sasaran utama program KB yaitu pasangan usia subur, remaja dan calon pasangan usia subur, pria atau kaum suami, pasangan dengan risiko tinggi, pasangan pasca persalinan dan pasca keguguran, dan yang terakhir ada kelompok rentan dan terpinggirkan. Ruang lingkup pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia. Pelayanan kontrasepsi yang merata dan terjangkau, lalu ada edukasi dan penyuluhan kesehatan reproduksi, integritas lintas sektor dan wilayah, pendekatan berbasis komunitas, dan yang terakhir ada penguatan data dan informasi kependudukan. Strategi pendekatan dalam pelaksanaan program KB yaitu 1. Pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi. 2. Pendekatan berbasis hak, pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, pendekatan integratif lintas sektor, dan yang terakhir ada pendekatan teknologi dan digitalisasi layanan. Data prevalensi masing-masing jenis kontrasepsi di Indonesia. Penggunaan metode kontrasepsi modern di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang mencerminkan keberhasilan sebagai program KB. Metode suntik dan pil masih menjadi pilihan utama bagi mayoritas wanita usia subur. Sementara metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan, IUD, MOW, dan MOP masih relatif kurang digunakan meskipun prevalensinya mulai meningkat. Angka keberhasilan program KB secara nasional dan distribusi berdasarkan wilayah. Program keluarga berencana di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan secara nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan kontrasepsi prevalensi rate, penurunan total fertility rate, dan penurunan terhadap unmet need. Namun keberhasilan tersebut belum merata secara geografis karena beberapa provinsi seperti Bali, Yogyakarta mencatat angka keberhasilan yang tinggi, sementara untuk wilayah Papua, Maluku, NTT masih menghadapi berbagai kendala. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan dalam akses terhadap layanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan pengaruh sosial budaya lokal. Daerah-daerah dengan akses kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, dan pendekatan kultural yang sesuai cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi dalam program KB. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan, kebiasaan menahan kemih dan perilaku negatif dalam menjaga keberhasilan genitalia berkontribusi signifikan sebagai faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dapat dilakukan pencegahan dengan upaya promosi kesehatan dalam bentuk video. Pembelajaran lewat video sangat memberikan peran dan dampak positif bagi kita sebagai remaja dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan pengamatan. Faktor yang mendukung penelitian ini adalah asisten penelitian yang membantu menyebarkan kuesioner pre-test dan post-test serta membantu mengumpulkan siswa dan siswi di aula sekolah pada saat melakukan promosi kesehatan.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya kali ini. Saya menyadari bahwa banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Eh, Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.